Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk ke hadiratnya Tuhan dengan sungguh-sungguh semuanya, dengan sikap yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, semuanya dengan sikap yang baik. Semua tutup mata, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, haleluya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, semua dengan sikap berdoa yang baik, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena mata Tuhan melihat
setiap kesungguhan adik-adik semua. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu, baik Pelamongan maupun Telogosari, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji nama Tuhan, kami rindu menari bagi Engkau, dan kami percaya ketika Tuhan hadir atas ibadah kami, maka sukacita Allah boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dengan kakak-kakak di sini. Tentu kenal dong, yang saya Kak Puput, lalu yang ini Kak Lili. iya, yang satunya Kak Ika. iya. Bersama dengan kakak-kakak semua kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menari buat Tuhan, dan kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Yuk, terlebih dahulu Kak Puput mau tanya, coba siapa yang sudah bisa membaca? Waduh, semuanya angkat tangan, hebat ya. Anak-anak sekolah minggu semuanya hebat, semua bisa membaca. Coba Kak Puput kasih tebakan. Coba ini bacanya apa? K A S I H. Nah, coba semuanya acung tangan. Siapa yang bisa membaca artinya apa toh itu? Waduh, hebat semua ya anak-anak sekolah minggu. Membacanya adalah kasih. Nah, ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita anak-anak sekolah minggu semua, untuk kita mengasihi teman, mengasihi orang tua, amat terlebih boleh mengasihi Tuhan. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian ini. Yuk semuanya pakai gerakan semua ya. Firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengasihi. Marah-marah piye toh? Nah, ya toh? Nah, siapa yang suka marah, kita bertobat kepada Tuhan ya. Yuk naikkan kembali pujian ini semuanya dengan gerakan. Mungkin papa mama bisa membantu, semuanya bersukacita kepada Tuhan.
kita semuanya, juga adik-adik ya. Nah, siapa di sini yang pengen jadi tentara? Nah, acung tangan. Mungkin tante, tante Lili sama tante Ibu tentara. Nah, kita semua adalah tentaranya Tuhan, laskarnya Tuhan. Coba kalau adik-adik mau jadi tentara, tentara itu biasanya bagaimana toh? Kalau Laskar Kristus siap, biar adik. Wah, kalau sudah gitu apa kena siap? Wah, enggak laku jadi tentaranya ya toh. Namanya tentara sikapnya harus tegap. Wah, coba saya Kak Puput mau testing itu tante-tante yang ada di belakang kakak-kakaknya. Coba Laskar Kristus siap. Gerak. Yuk adik-adik semuanya nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Semuanya siap. Saya Laskar, siap berakhir. Saya Laskar Kristus, siap berakhir. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Semuanya dengan sikap yang baik. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Semua siap berakhir. Saya Laskar Kristus, siap berakhir. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya Laskar Kristus, siap berakhir. Saya Laskar Kristus, siap berakhir. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi Laskar Kristus. Siap. Wah, sudah capek? Kak Puput sudah keringetan ini ya. Nah, tentu ada sukacita dalam kehidupan adik-adik semuanya. Sekalipun adik-adik di rumah, tetapi tidak membatasi kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, persiapkan hati, pikiran adik-adik, semua dengan sikap yang baik, semua dengan sikap yang sungguh-sungguh, supaya firman Allah itu boleh tertanam dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
kita akan berdoa, kembali kita akan melipat tangan, tutup mata semua adik-adik, tidak ada yang guyon sendiri, tidak ada yang bercanda, tetapi semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya pujian kami sampai kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar anak-anak-Mu akan mendengar firman Tuhan. Tuhan urapi guru yang akan mengajar, supaya firman Allah tinggal, firman Allah tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu, sekalipun usia mereka masih sangat kecil, meskipun usia mereka masih sangat dini, tetapi mereka boleh ditabur oleh firman Allah, dan biarlah firman Allah itu bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya adik-adik di tengah liburan ini adik-adik tetap bersuka cita untuk kita tetap ingin memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita akan melihat bagaimana kedua anak Adam dan Hawa ini memiliki satu sikap yang baik dan tidak baik. Saya akan baca dalam Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Allah merancangkan satu rancangan yang indah ketika Dia menjadikan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan Allah merencanakan satu hal yang indah, bahwa akan memberikan satu keturunan kepada Adam dan Hawa, supaya Allah yang menciptakan manusia dengan baik itu akan membangun sebuah persekutuan kepada Tuhan. Saya percaya Adam dan Hawa mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh sangat indah, kedua daripada anak dan Adam ini memiliki satu profesi pekerjaan yang sangat berbeda. Kain kakaknya sebagai seorang petani, tetapi Habil sebagai seorang gembala, di mana kedua anak daripada Adam dan Hawa ini memiliki profesi yang berbeda. Yang satu yaitu Kain kakaknya mengolah tanah. Dia bercocok tanam, dia menanami tanah-tanah itu dengan biji-bijian, dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu setelah panen itu, maka Kain ingin memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Demikian pula Habil, seorang gembala. Dia pun ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa liburan ini, menjadi doa kita bersama supaya orang tua mengajarkan kita untuk membawa anak-anak sekolah minggu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena beberapa bulan ini adik-adik tidak bisa datang beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja. Saya percaya orang tua yang dipercaya oleh Tuhan akan mendidik anak-anaknya untuk belajar membawa satu persembahan kepada Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anaknya. Di mana pada waktu masa panen, Kain mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Dari hasil pertanian itu dibawa kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian pula juga Habil memberikan satu persembahan yang baik kepada Tuhan.
yaitu domba yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan firman Allah tadi pagi, kenapa persembahan daripada Kain ini tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan daripada Habil ini diindahkan oleh Tuhan? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, rupanya Allah bukan melihat sesuatu yang dia persembahkan secara lahiriah. Kalau Kain mempersembahkan hasil daripada pertanian, Habil mempersembahkan anak domba yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi Tuhan lebih melihat kepada kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan. Jadi hati inilah yang menjadi daya tarik Tuhan. Apakah persembahan kita diterima oleh Tuhan atau tidak? Demikian pula adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan supaya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan seluruhnya. Maka kasihlah Tuhan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya saat kita menghadap Tuhan, baik kita memuji Tuhan, baik kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan mengindahkan persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Sebagaimana yang dibawa oleh Habil kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kain tidak diindahkan persembahannya, tapi Habil diindahkan. Inilah yang menentukan sikap hati kedua anak Adam dan Hawa yang diajarkan oleh orang tuanya, Adam dan Hawa, supaya mereka ingin membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Tetapi kedua anak daripada Adam dan Hawa ini memiliki sikap hati yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Buktinya persembahan Kain dari hasil pertanian yang diberikan kepada Tuhan tidak diindahkan. Sedangkan persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan. Sikap hati inilah yang menentukan Allah berkenan akan persembahan kita kepada-Nya. Kenapa persembahan daripada Kain tidak diindahkan? Karena di dalam hati Kain ada hati yang jahat. Di dalam hati Kain ada hati yang jahat. Ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka Kain memiliki satu siasat yang jahat yang tidak diketahui oleh Habil. Dia mengajak adiknya. Pada waktu itu di bumi hanya dihuni 4 manusia. Orang tua Kain, yaitu Adam dan Hawa, dan juga Kain dan Habil. Diajaklah Habil ke padang untuk saudaraku berjalan. Tetapi Habil tidak tahu kalau hatinya Kain punya dendam, punya hati yang jahat, punya niat yang jahat. Kenapa? Karena dari persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan itu, timbullah hati yang jahat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat banyak hal yang terjadi. Mungkin di layar televisi, di berita, media massa. Ada terjadi pembunuhan di mana-mana, perampokan. Itu disebabkan karena hatinya jahat kepada seseorang. Di Alkitab sudah ditulis pada peristiwa kejadian di mana Allah menjadikan manusia, lalu lahirlah Kain, lalu lahirlah Habil. Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, niat jahat yang ada dalam hati Kain itu membuat satu rencana yang jahat, satu tindakan yang jahat yang dilakukan kepada Habil. Habil dengan ketulusan hatinya dia mengikuti kakaknya kemana dia pergi.
Tetapi Habel tidak mengerti apa yang ada dalam hati daripada Kain. Hati yang jahat akibat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia punya niat yang jahat. Lalu dibawalah Habel itu ke padang untuk berjalan bersama-sama. Tiba-tiba niat jahat itu yang disertai dengan tindakan itu. Lalu Kain membunuh adiknya. Dipukul adik. Jatuh rebah. Lalu ada bercak darah yang jatuh ke tanah. Saya katakan, kenapa Kain punya hati yang jahat? Karena ibadahnya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu Habel? Karena hatinya jahat, dia berdalih kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu apa yang dilakukan Kain terhadap Habel. Tapi Tuhan ingin mencoba sampai sejauh mana hati Kain dalam kejujurannya, dalam pengakuannya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, betapa seringkali orang tua menanyai kepada kita saat kita mungkin sudah bersalah, tapi kita tetap berdalih, saya enggak Papa, saya enggak Mama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati kita dikuasai oleh hati yang jahat, pikiran yang jahat, maka ada satu tindakan perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Allah mengendaki supaya Kain menjawab dengan jujur. Tetapi Kain tidak menjawab dengan jujur. Akhirnya Kain, kemanapun dia pergi sebagai seorang pengembara, dan tanah yang dihasilkan dikutuk oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan akan membawa satu malapetaka dalam perjalanan hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Kain. Supaya kita memiliki hati yang baik seperti Habel. Jangan memiliki hati yang jahat. Karena hati yang jahat itu bersumber daripada si iblis. Tetapi hati yang baik bersumber daripada Allah yang menjadikan kita. Karena Allah itu baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kemanapun kita pergi, kita akan menunjukkan satu perbuatan yang baik. Baik kita berikan kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita bermain, mungkin di rumah. Dimanapun kita berada, kita akan menunjukkan perbuatan baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, Allah Bapa kita yang di surga. Kenapa persembahan daripada Habel ini diterima oleh Tuhan? Alkitab katakan dalam suratan Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahan daripada Habel dipersembahkan dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati yang disertai dengan iman kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, tatkala kita datang beribadah kepada Tuhan, tatkala kita memuliakan Tuhan, tatkala kita mendengarkan firman Allah, tatkala kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, biarlah kita dasari dengan iman. Karena Allah melihat iman di dalam hati kita. Dan ketika Allah melihat iman di dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan,
akan berkenan kepada Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama. Setiap kita kali datang beribadah sekolah minggu, biarlah Allah berkenan dalam ibadah kita. Biarlah Allah hadir dalam ibadah kita. Boleh menjamah kehidupan kita, menyentuh roh kita, jiwa kita. Supaya kita datang dan pulang diberkati oleh Tuhan. Kalau dulu kita menjadi anak yang nakal, ketika kita dijamah oleh Tuhan, kita akan menjadi anak yang berubah, menjadi anak yang baik. Dulu mungkin kita punya hati yang jahat. Setelah kita dijamah oleh Tuhan, kita akan menjadi anak yang baik, yang menurut kepada orang tua. Mungkin pagi hari ini, hati kita seperti hati Kain, yang selalu ingin berbuat jahat. Tapi mari dengarkan firman Allah pagi hari. Karena hati yang jahat itu akan dikuasai oleh iblis. Dan karena hati Kain jahat, maka kemanapun dia pergi, dia akan menjadi seorang pengembara. Menderita perjalanan dalam hidupnya. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Supaya anak-anak sekolah minggu memiliki hati yang baik. Supaya tatkala kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan kesungguhan hati kita. Yang didasari dengan iman kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman kita, maka Tuhan berkenan dan persembahan kita menjadi persembahan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita ingin memiliki hati yang baik seperti hati? Saya percaya tidak ada anak yang ingin memiliki hati yang jahat. Kalau kita melihat ada banyak anak-anak yang berbuat jahat, akhirnya dia masuk ke penjara karena dia melakukan kejahatan. Saya rindu supaya anak-anak sekolah minggu ditempatin menjadi anak-anak yang baik. Memiliki hati yang bersungguh hati ketika dia datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkenan dalam ibadah kita. Dan kalau Tuhan berkenan dalam ibadah kita, maka dia akan mengubah hati kita yang tidak baik menjadi baik. Yang nakal menjadi tidak nakal. Yang suka berkata tidak jujur akan berkata jujur kepada orang tua. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kiranya firman Allah ini boleh menolong dan memberkati kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kiranya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Agar mereka menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baik. Hati yang diperkenan oleh Tuhan. Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan menjawab dan melawat mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Bapa yang di sorga. Diberkati kedua orang tua mereka, diberkati guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar pagi hari ini. Kiranya segala pujian dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa berkat. Bapa kami dalam sorga, kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anakmu sekolah minggu yang sudah hadir pagi hari. Kalau sebentar mereka akan pulang, kiranya mereka boleh menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun tinggal menyertai kita dari pagi hari ini esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, pasti firman Allah boleh memberkati setiap adik-adik semua. Biar mendengar firman Allah dan kehidupan kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan, Yesus pokok dan kitalah carangnya.
Tuhan.